Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi filsafat ilmu mengenai tantangan dan masa depan ilmu. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, dengan saya sendiri, Nur Hasanah, NIM 15. Selanjutnya, Ananda Febrianti, NIM 21, Ira Nur Aziza, NIM 25, Ulil Huda, NIM 26, dan Siska Ilma, NIM 28. Materi yang akan kami jelaskan dalam tantangan dan masa depan ilmu meliputi 1. Gambaran perkembangan ilmu di masa depan. 2. Tantangan yang dihadapi ilmu di masa depan. 3. Peran ilmuwan dalam menghadapi tantangan di masa depan. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dan 5. Peran agama dan pendidikan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Pokok pembahasan yang pertama akan saya jelaskan mengenai gambaran perkembangan ilmu di masa depan. Ilmu merupakan modal utama, subjek, dan juga objek atas perkembangan segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Manusia berlomba-lomba melakukan pengembangan, penelitian, dan riset sehubungan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan, agama menegaskan pentingnya untuk menuntut ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu atau kata sains dari scio atau skrio yang berarti untuk mencari tahu. To know dalam bahasa Inggris. Secara terminologi, ilmu atau sains adalah pengetahuan tentang ciri-ciri, tanda-tanda, dan syarat-syarat tertentu. Ilmu secara bahasa adalah pengetahuan tentang sesuatu yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang tersebut. Ilmu memiliki sifat fleksibel yang akan terus berkembang sesuai perkembangan zaman atau kebudayaan dan juga kemampuan berpikir manusia. Kemajuan perkembangan ilmu dalam berbagai seni ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Akan tetapi, selalu ada sisi negatif di setiap hal yang eksis di muka bumi ini. Perkembangan dan kecanggihan sebuah konsep ilmu turut menimbulkan kekhawatiran bagi manusia. Ilmu dan teknologi yang semakin maju juga menimbulkan degradasi nilai. Manusia tergantung pada benda-benda yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan, seolah tak bisa bekerja tanpa mereka. Akan tetapi, produk tersebut memang dibutuhkan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekanitas saya, Ananda Febrianti. Selanjutnya, saya Ananda Febrianti, NIM 21 akan menjelaskan tentang sejumlah peristiwa yang terjadi atau gambaran atas apa yang kita hadapi di masa depan. Yang pertama, perubahan lingkungan hidup. Perubahan lingkungan hidup meliputi jumlah penduduk yang bertambah, krisis air bersih, krisis lahan untuk tempat tinggal, rusaknya ekosistem, musnahnya sejumlah organisme, meningkatnya suhu di bumi, yang terakhir meningkatnya risiko hujan asam. Yang kedua, degradasi moral. Diprediksi pada masa yang akan datang, masyarakat akan mengedepankan prinsip individualis dan kurangnya interaksi sosial. Yang ketiga, perkembangan sains dan teknologi. Perkembangan IPTEK di masa depan diprediksi akan berkembang signifikan pada bidang fisika, serta inovasi dan aplikasi terhadap penelitian laser. Yang kedua, pemurnian bidang proses kontrol sistem pada studi mekanik, biologi, dan elektronik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas fungsi dan penggunaan media massa. Yang keempat, usaha restorasi lingkungan.
Yang kelima, peningkatan fungsi komputer di gadget dan gadget. Yang keenam, kerjasama internasional di bidang dagang, perekonomian, teknologi, dan komunikasi informasi. Yang ketujuh, robot-robot dan mesin pengganti tenaga kerja manusia. Yang terakhir, perkembangan pesat di sektor bioteknologi, genoteknologi, dan ekoteknologi. Pada subbab yang kedua, kita akan membahas tentang tantangan yang dihadapi ilmu di masa depan. Berikut beberapa tantangan yang akan dihadapi masyarakat dan keilmuan di masa depan. Yang pertama, perubahan global. Yang kedua, pendidikan global. Yang ketiga, kesenjangan pemahaman iptek, pendidikan, dan HDI. Yang keempat, perubahan tatanan kehidupan sosial dan moral. Yang terakhir, yang kelima, kependudukan ketenagakerjaan. Yang terakhir, permasalahan lingkungan hidup. Pada subbab yang ketiga, kita akan membahas tentang peran ilmuwan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Manusia telah membuktikan bahwa kemampuan berpikir mereka telah semakin kompleks dan akan terus berkembang. Di tangan para ilmuwan telah tercipta penemuan-penemuan canggih dan teknologi mutakhir untuk kepentingan umat manusia. Melalui tangan manusia kita bisa menciptakan, maka di tangan manusia pula kita bisa memanfaatkan dan mengendalikannya. Untuk negara Indonesia, kontribusi ilmuwan dalam negeri pada kenyataannya cukup memprihatinkan. Dari masalah pendanaan yang hanya 0,9% dari APBN sampai masalah perizinan menjadi kendala besar dalam pengoptimalan penelitian oleh para ilmuwan. Akan menjadi langkah bijaksana jika Indonesia melakukan optimalisasi terhadap penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dalam negeri, memberi mereka wadah untuk melakukan riset ilmu pengetahuan. Yang tak kalah pentingnya, pemerintah juga tak lupa memberikan penghargaan terhadap para ilmuwan atas kerja mereka dalam bidang keilmuan masing-masing. Bentuk-bentuk tanggung jawab seorang ilmuwan ada 3, yaitu tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral, serta tanggung jawab etika. Untuk tanggung jawab sosial sendiri, yaitu suatu kewajiban seorang ilmuwan untuk mengetahui masalah sosial untuk disampaikan kepada masyarakat luas dengan bahasa yang mudah dicerna dan dipahami. Tanggung jawab moral dari seorang ilmuwan, yaitu ilmuwan harus mempunyai moral yang baik saat memilih pengembangan, pemilihan alternatif, mengimplementasikan keputusan, serta evaluasi atas kepentingan orang yang banyak. Yang ketiga yaitu ada tanggung jawab etika. Etika seorang ilmuwan yang berkaitan dengan nilai moral dan norma moral, yaitu berupa pedoman, aturan, standar atau ukuran, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam masalah keilmuan, kita dikenalkan dengan nama ilmuwan yang merupakan ahli atau pakar dalam bidang keilmuan tersebut. Ilmuwan di sini mempunyai arti yaitu orang yang meneliti suatu permasalahan dengan disertai penjelasan dan cara mengatasinya. Kemajuan dari suatu ilmu menciptakan suatu bentuk hubungan, yaitu yang pertama, hubungan antara kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kedua, hubungan antara agama, ilmu, serta masa depan manusia. Yang ketiga, yaitu hubungan antara etika, moral, norma, dan ilmu pengetahuan. Peran dan fungsi ilmuwan. Ilmuwan merupakan orang yang dapat menemukan masalah spesifik dalam ilmu, sehingga seorang ilmuwan harus mempunyai peran dan fungsi. Peran dan fungsi ilmuwan yang pertama yaitu sebagai ilmuwan, yang kedua sebagai intelektual, yang ketiga sebagai teknikus. Peran ilmuwan sebagai ilmuwan menuntut seorang ilmuwan harus berusaha memperluas wawasan yang dimilikinya dan keterbukaannya kepada kemungkinan dan penemuan baru dalam bidang keahliannya. Peran ilmuwan sebagai intelektual,
Ilmuwan harus menggunakan kecerdasannya untuk kepentingan orang banyak, tidak untuk kepentingan pribadi. Dan ilmuwan sebagai teknikus, maka ilmuwan harus tetap bisa menjaga keterampilannya, serta peran pertamanya yaitu menjaga martabatnya sendiri. Yang selanjutnya yaitu pada poin keempat, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sumbangan iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Namun, manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Meskipun begitu, ada dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek. Dampak positif dan negatif pada bidang informasi dan komunikasi. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Dampak negatifnya, penipuan yang berasal dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti pemberitahuan lewat handphone apabila anggota keluarga terkena musibah dan meminta sejumlah uang. Pada bidang ekonomi dan industri, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Dampak negatifnya, terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada bidang sosial dan budaya, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Dampak negatifnya, merosotnya moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Pada bidang pendidikan, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Dampak negatifnya, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi, tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Bidang politik, proses regenerasi kepemimpinan. Sudah barang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental. 5. Peran agama dan pendidikan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Agama dan ilmu, dua elemen kehidupan yang memiliki perbedaan dan juga persamaan. Ilmu merupakan hal yang objektif, logis, empiris, fleksibel, dan progresif. Adapun agama merupakan hal subjektif, mengedepankan ritual terhadap hubungan makhluk dengan Tuhan, dan kadang tak mengandalkan empiris. Ilmu berperan dalam pemenuhan kebutuhan lahiriah yang memberikan kepuasan untuk kehidupan fana di dunia. Sementara itu, agama memberikan kebutuhan dalam batiniah dan persiapan kehidupan setelah mati. Semua agama yang ada di dunia ini mengajarkan umat untuk menuntut ilmu, bahkan berhukum wajib. Namun bukan berarti hal ini menyebabkan kita lepas kontrol dan mengeksplorasi ilmu tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dan norma. Disinilah peran agama sebagai kontrol terhadap pengembangan ilmu, agar manusia dapat mengembangkannya dengan benar dan tak kehilangan hati nurani mereka. Agama juga berperan sebagai filter terhadap perkembangan ilmu,
memberikan rambu-rambu bahwa hal positif dari ilmu pengetahuan dapat digunakan dan diaplikasikan dalam kehidupan manusia, sementara hal negatif disingkirkan. Sementara itu, pendidikan juga berperan dalam menghadapi tantangannya di masa depan. Untuk mengantisipasi masa depan, Tilaar menyebutkan ada 10 kecenderungan pengembangan sistem pendidikan nasional atau SPN, yaitu yang pertama, pemerataan pendidikan. Kedua, kurikulum yang relevan dengan pembangunan nasional. Ketiga, proses belajar mandiri. 4, tenaga pendidikan yang profesional. 5, pendidikan pelatihan yang terpadu. 6, pendidikan tinggi sebagai partner in progress. Ketujuh, pendidikan berkelanjutan. 8, pembiayaan yang memadai. Kesembilan, partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, manajemen pendidikan yang efektif. Demikian beberapa hal tentang tantangan dan masa depan ilmu yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya dari kelompok kami, memohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.